Langkah pasti sudah diayunkan timnas Indonesia menuju anak tangga Piala Dunia. Setelah mampu menahan imbang timnas Arab Saudi, Indonesia mulai masuk ronde ketiga menuju Piala Dunia. Kini, semua berharap anak-anak Garuda mampu memberi kebanggaan lain di ronde ketiga. Tidak hanya harapan yang disampaikan, berbagai cara juga dilakukan untuk memberi dukungan pada timnas, termasuk melakukan ritual booster timnas agar penampilannya lebih meyakinkan lagi. Untuk ritual ini, Paranormal Master Blackjet sudah menyiapkan ubur rampe atau sesaji secara lengkap, termasuk kembang berwarna merah yang menyiratkan keberanian paling-paling mengagumkan. Lantas siapa saja pemain naturalisasi yang akan bersinar di laga-laga berikutnya? Mengapa Martin Paes diramal bakal menjadi pemain paling disanjung? Benarkah? Karena kemampuannya menyelamatkan gawang Indonesia menjadi salah satu kunci kesuksesan langkah menuju Piala Dunia. Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Keberhasilan timnas Indonesia menapaki ronde ketiga menuju Piala Dunia disambut gegap gempita. Dengan menahan imbang timnas Arab Saudi, Indonesia menorehkan catatan menarik hingga lolos ronde ketiga. Doa-doa dan harapan kini mengalir untuk para punggawa timnas Indonesia. Berbagai dukungan disampaikan lewat caranya sendiri-sendiri. Tapi yang dilakukan Paranormal Master Blackjet agak berbeda. Sebab ia melakukan booster jarak jauh untuk para personil timnas Indonesia. Dengan memberi suntikan booster, pemain timnas akan memiliki kemampuan yang jauh lebih baik. Jadi saya akan melakukan ritual yang mana ritual ini adalah menggunakan beberapa media. Di sini saya ada kembang merah dan putih, di mana kembang ini menggambarkan daripada bendera kita atau timnas kita, yaitu merah dan putih. Kenapa saya lebih banyak menggunakan bunga berwarna merah? Agar supaya timnas Indonesia nantinya lebih berani lagi bertarung di lapangan. Jadi ini sebagai trigger nantinya untuk pemain timnas Indonesia melakukan duel-duel di lapangan terhadap tim-tim daripada lawan sendiri. Selain kembang yang didominasi warna merah, Master Blackjet juga memakai beberapa media penting. Ada bulhur warna emas, patung naga, serta air kelapa muda yang sangat berkhasiat dalam mempertemukan niat yang sama di antara pemain timnas. Semua benda-benda yang dipergunakan ritual khusus memiliki makna simbolik sebagai pendorong spirit kemenangan. Misalnya penggunaan bulhur warna emas diharapkan mampu membawa Indonesia menuju fase keemasan sepak bola. Kenapa saya memakai tempat atau media bulhur berwarna gold atau emas? Inilah yang diharapkan oleh timnas Indonesia, yaitu memenangkan pertandingan terhadap lawan-lawannya nanti di round 3. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi kenyataan di mana timnas Indonesia bisa berjaya di round 3 ini. Kemudian saya juga menggunakan beberapa hodam khusus. Di sini bisa dilihat, ini adalah hodam khusus yang akan menjaga gawang daripada Indonesia, timnas Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya atau tambahan daripada spirit ini bisa menjaga gawang Indonesia agar tetap cleansing atau clean set di sini. Kemudian di sini juga ada
media dengan menggunakan naga, di mana kita tahu sendiri naga merupakan hewan yang mempunyai kekuatan yang luar biasa baik di atas langit maupun di bawah. Jadi diharapkan nantinya pemain-pemain Indonesia bisa melakukan duel-duel di udara dan berani untuk melakukannya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah stamina daripada pemain timnas sendiri yang akan saya booster dengan menggunakan kelapa hijau, yang mana medianya di sini saya menggunakan juga untuk kendi dari tanah liat. Kendi dari tanah liat ini berfungsi untuk menyimpan kekuatan daripada air kelapa hijau itu, yang mana air kelapa hijau itu seperti kita ketahui sendiri adalah pemboster daripada tenaga, dimana ketika kita sudah lemah itu bisa menggunakan air kelapa hijau ini untuk pembangkit energi yang ada di dalam diri kita. Sesaji untuk kebutuhan ritual sudah lengkap, termasuk yang terakhir ditaburkan adalah segenggam rumput dari salah satu stadion yang akan dipakai berlaga timnas. Setelah itu, ritual memberikan booster untuk para pemain timnas dimulai. Ritual ini dimaksudkan untuk menyatukan semangat para pemain timnas sehingga berpadu dalam niat mencapai kemenangan demi kemenangan. Jadi ini adalah rumput, yang mana rumput ini berasal dari salah satu stadion di Indonesia, di mana nantinya ini adalah tempat bertanding daripada timnas itu sendiri. Mudah-mudahan dengan media daripada rumput ini nantinya pemain Indonesia lebih mantap lagi untuk menjajakkan kakinya di atas rumput-rumput yang akan menjadi saksi sejarah baru Indonesia nanti. Seperti itu. Jadi ini langsung saya akan taburkan di sini. Kemudian saya akan mulai untuk ritualnya sendiri, menggabungkan keseluruhan elemen yang ada di meja ini untuk menjadi satu, kemudian akan dikirimkan ke seluruh pemain timnas. Mudah-mudahan nantinya ini dapat membantu timnas kita meraih kemenangan untuk lawan-lawan berikutnya. Tadi sudah dilakukan untuk penyatuan seluruh elemen yang ada di meja ini. Kemudian untuk ritual terakhir kita akan menuangkan air kelapa hijau ini di sekitar daripada tempat atau media buhur ini, yang mana mudah-mudahan dengan ini stamina timnas Indonesia bisa terbantu nantinya. Jadi bisa lebih fokus lagi untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Setelah ritual memberi topangan energi spiritual pada para pemain timnas, Master Blackjet juga akan membuat ritual yang lebih lengkap. Itu akan ia lakukan saat Indonesia melawan timnas Jepang yang dikenal sangat kuat di Asia. Demi memberi perisai pada timnas Indonesia, Master Blackjet siap mencari sesaji-sesaji penting, terutama kepala salah satu hewan yang biasa dijadikan tombal. Akan dilakukan ritual yang lain dan berbeda nantinya. Itu akan menggunakan lebih detail lagi dan lebih khusus lagi ketika nanti akan berhadapan dengan Jepang. Itu bisa menggunakan kepala salah satu hewan yang mana nanti bisa untuk kurbannya. Pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi seperti meyakinkan publik bahwa kemampuan anak-anak timnas sudah mulai teruji, terutama Martin Paes yang mampu menepis tendangan penalti Arab Saudi dengan sangat meyakinkan. Paes memang dikenal sebagai kiper berkelas. Karirnya sebelum memutuskan bersedia dinaturalisasi memang sudah sangat bagus. Laga Indonesia melawan Arab Saudi merupakan debut Martin Paes bersama timnas
yang langsung memberi kesan istimewa. Kekaguman pecinta sepak bola pada Paes sangat besar. Bahkan pada laga perdana bersama timnas, ia sudah mampu menyelamatkan gawang hingga 3 kali serangan Arab Saudi yang mematikan, termasuk menanggalkan tembakan penalti yang sangat fenomenal. Ya, seperti kita ketahui ketika melawan timnas Arab Saudi kemarin, Martin Paes melakukan sebuah blunder, tapi di sini Martin Paes langsung bertanggung jawab penuh atas blundernya ini dengan membuat save yang begitu brilian, dan juga ada beberapa lagi save yang Martin Paes lakukan, dan ini akan lebih memompa atau moral daripada pemain belakang untuk menghadapi timnas Australia. Jadi mereka akan lebih safety lagi, di bawah Mister juga sudah semakin padu nanti Martin Paes yang bisa membuild up serangan dari bawah menuju atas. Nah, ini adalah salah satu keahlian daripada Martin Paes sendiri. Jadi akan sangat rapi nanti barisan pertahanan Indonesia. Paling tidak moral daripada Martin Paes itu akan terjaga karena dia sudah menjadi kiper kelas dunia, di mana dia juga pernah menggagalkan penalti daripada seorang Lionel Messi, yang mana kita ketahui bersama bahwa Lionel Messi ini adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Dan itu bisa berhasil ditahan penaltinya oleh Martin Paes. Ini juga yang membangkitkan moral daripada Martin Paes untuk lebih memberikan sumbangsih untuk timnas Indonesia ke depannya. Setelah mendapatkan booster dari Master Blackjet, lantas siapa saja pemain yang bakal bersinar? Benarkah sinar kebintangan Rotnar Oratmangun menjadi salah satu yang paling diharapkan kilaunya? Bagaimana dengan Kapten Timnas Jait Ses? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Nama Martin Paes memang menjadi perbincangan setelah timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi. Meski merupakan laga debutnya bersama tim Garuda, penampilan Paes sangat gemilang. Pada pertandingan-pertandingan berikutnya, kiper FC Dallas ini diramal bakal bersinar. Cahaya kebintangannya akan terus berkilau bersama para tim lainnya. Master Blackjet melihat ke depan, Martin Paes akan menjadi salah satu penentu setiap kemenangan timnas Indonesia. Sebab kemampuannya mengamankan gawang dari serbuan lawan dianggap sebagai kunci kesuksesan tim asuhan Sinteyong itu. Martin Paes ini memang kiper terbaik, salah satu kiper terbaik di luar negeri atau di MLS. Bahkan Martin Paes ini sempat masuk ke dalam tim All Star, di mana dia juga berperan sebagai kiper utama di sana. Jadi Martin Paes ini kalau saya lihat akan bersinar, dan lebih bersinar lagi akan menyelamatkan beberapa poin yang penting untuk timnas Indonesia. Save dari Martin Paes ini akan benar-benar sangat membantu Indonesia. Salah satu bintang timnas adalah Rotnar Oratmangun, juga saat laga kontra Arab Saudi yang berakhir imbang 1-1. Golnya yang sangat menentukan adalah bukti kualitas permainan yang sangat terlihat agresif. Sejak di menit pertama pertandingan dimulai, posisinya sebagai penyerang juga tampak dominan dalam mencipta peluang. Tidak bisa dilupakan, pertandingan melawan Arab Saudi juga ditopang oleh permainan cantik Jait Ses. Kapten timnas Indonesia ini mampu menjadi sosok yang mengikat kekompakan tim. Konsistensinya menjadi benteng pertahanan sangat teruji, sehingga pantas jika ia menuai banyak pujian. Sementara itu, Eliano Renders dan Mil Hilgers yang baru masuk timnas diprediksi juga akan bersinar. Eliano merupakan pemain klub Liga Belanda, Eredivisie PEC Zwolle. Perannya sebagai bek kanan menjadi pilar utama dalam mengawal lini belakang timnas. Di usia yang baru 23 tahun ini, pemuda berdarah Ambon
diyakini bakal bersinar bersama punggawa Garuda lainnya. Tidak hanya Eliano, sinar kebintangan juga terlihat pada Miss Hilgers. Memiliki darah Sulawesi Utara, Hilgers adalah bek tengah klub Eredivisie 20 FC. Pengalamannya sudah sangat panjang, meski usianya juga baru 23 tahun. Misalnya saja melakoni 2 laga dalam putaran ketiga kualifikasi Liga Champions UEFA 2024-2025. Kalau saya lihat di sini ada Wak Haji atau Orat Mangun, kemudian ada juga Jai Itzes, kemudian ada Martin Paes, dan juga nantinya akan ada 2 pemain baru yang akan lebih bersinar lagi, yaitu Miss dan juga Eliano. Nanti ketika timnas Indonesia akan melawan Australia, kita akan melihat beberapa pemain yang akan menunjukkan lagi skillnya, yaitu Martin Paes di bawah Mister Gawang, kemudian ada Jai Itzes yang akan menyelamatkan beberapa serangan dari tim musuh, itu akan bisa dihalau dengan mudah oleh Jai Itzes. Kemudian di tengah kita juga ada Orat Mangun di sini yang akan membantu penyerangan maupun di lini tengah. Kemudian di depan kita ada Struik, tapi kalau saya lihat yang akan lebih bersinar ini Orat Mangun, dan satu lagi nanti akan ada Kelvin Verdong di sini. Kalau saya lihat dia juga akan bersinar. Semua pemain diaspora Indonesia yang dinaturalisasi diprediksi akan menemukan puncak karir bersama timnas Indonesia. Mereka juga diyakini bakal membawa timnas meniti anak tangga kesuksesan di Piala Dunia. Lalu, seberapa penting peran pelatih Sinteyong menepa pemain-pemain timnas termasuk yang dinaturalisasi? Apa rahasia yang dipegang STY sehingga mampu meramu pemain yang berkualitas? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kualitas permainan timnas Indonesia memang diakui meningkat pesat. Banyak pencapaian ditorehkan di kompetisi tingkat dunia, sehingga skuad Garuda sudah sangat diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Kemampuan timnas berbicara di tingkat internasional tidak lepas dari peran Sinteyong. Pelatih yang berpengalaman menempa sepak bola Korea Selatan itu mulai menangani anak-anak Garuda sejak 4 tahun lalu. Pada 2020-2023, Sinteyong menjadi pelatih timnas Indonesia U20 dan U23. Kini pelatih berusia 54 tahun itu menjadi tumpuan harapan pecinta sepak bola untuk membawa timnas berbicara di Piala Dunia. Semua berharap STY mampu menemukan strategi untuk mencetak pemain-pemain yang bisa menembus Piala Dunia. Kalau saya lihat pelatih Sinteyong ini adalah salah satu pelatih yang berkarisma. Dia mempunyai banyak sekali ide-ide brilian, di mana yang kita ketahui kemarin melawan timnas Arab Saudi kita memakai 2 pola sekaligus, di mana 3-5-1, kemudian bisa berubah di mana ketika penekanan dari tim lawan itu bisa berubah lagi formasinya. Nah, ini yang menggambarkan bahwa Sinteyong ini mempunyai kaya taktik di sini. Kemudian dia juga sangat jeli melihat pemain-pemainnya, yang mana pemainnya ini nantinya juga akan sangat menghargai Sinteyong. Tapi Sinteyong ini juga pekerja keras, kemudian disiplinnya juga bagus sekali. Wah, Sinteyong tuh bener-bener bikin speechless banget. Dia punya cara-cara sendiri buat ngebawa Indonesia sampai titik ini. Dia udah keren banget, nggak ada kata lain selain keren sama Sinteyong. Dia keren banget. Iya, saya sangat yakin bahwa tim Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya. Karena kan kita bisa lihat ya,
permainan timnas Indonesia tahun ini sekarang sangat maju dibanding yang sebelumnya. Saya yakin tim Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Sukses timnas Indonesia menaiki tangga ronde ketiga Piala Dunia semakin terbuka setelah menahan imbang 1-1 saat melawan Arab Saudi. Kini, semua memiliki harapan besar para punggawa Garuda bisa berbicara lebih lantang di pentas Piala Dunia. Segala bentuk dukungan dilakukan, termasuk ritual-ritual khusus, seperti yang dilakukan praktisi supranatural Master Blackjack. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.